Ya, selamat datang teman-teman di video tutorial atau video modul mata kuliah pemrograman visual 2. Kita pakai bahasa ASP.NET ya di sini ya. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video untuk Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Sekarang udah masuk ke pertemuan ke-6 atau video ke-6. Saya akan share di sini bikin sebuah sampel aplikasi atau sampel webnya agak berbeda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya memasukkan komponen-komponen HTML dan Bootstrap kepada website atau template ASP.NET, sekarang kita pengen ubah semuanya. Jadi ubah total si tampilan ASP.NET-nya menyesuaikan template dari Bootstrap. Oke, kita mulai aja ya. Jadi pertama, seperti biasa kita bikin dulu sebuah project, file new project. Kita pilih di sini ada Visual Basic, lalu ada Web, lalu pilih Previous Version, dan pilih ASP.NET Website Razor V3. Kebetulan saya pakainya adalah Visual Studio tahun 2017 ya. Kalau misalkan di versi lain nggak ada Razor versi 3 nggak masalah, pilih aja yang ASP.NET Website seperti itu ya. Lalu kita ubah namanya sesuai dengan pertemuan kita ini, pertemuan ke-6. Lalu simpan foldernya di tempat yang mudah diingat. Lalu klik OK untuk membuat project barunya. Di sini saya udah ada ya, jadi tidak perlu bikin project baru lagi. Oke, selanjutnya kalau kita lihat ini kita punya project yang pertemuan 5, itu template-nya masih template-nya si ASP.NET ya. Masih seperti ini walaupun si kontennya kita sudah ubah dan stylenya kita sudah tambahkan style dari Bootstrap. Jadi lebih fontnya gitu ya, terus gaya tulisannya, bahkan si table ini maupun si form ini sudah lebih cantik ya, karena menggunakan gaya Bootstrap. Tapi si template yang luarnya ini masih template-nya ASP.NET. Sekarang di pertemuan ini goalnya adalah kita beneran ubah total si tampilannya ini, ngikutin tampilan dari Bootstrap. Nah, di sini di halaman Get Bootstrap ya, terus di halaman example-nya nih. Di sini ada banyak contoh halaman-halaman yang menggunakan Bootstrap gitu ya. Di sini kalau kita pengen mengubah header, di sini ada nih. Header, contoh-contoh header ya. Nah, mau headernya seperti ini, headernya seperti ini. Kita bisa pakai yang mana yang kita suka. Gitu ya. Terus juga kita punya di sini contoh lain adalah sidebar nih. Menu yang ada di samping ya. Kalau kita pengen menu ada di samping, seperti ini bisa nih. Ini contoh-contoh yang sudah diberikan oleh Bootstrap. Selanjutnya ada footer, ada drop down, ada list group, ada modals. Nah, ini album nih. Nah, kalau album ini keinginan saya nih, saya pengen bikin halaman websitenya, halaman utamanya itu seperti ini. Jadi headernya ada di sini, lalu menunya ada, nah gini, menunya kita show hide gini ya. Ini nanti bakal jadi menu kita nih di sini. Terus ini sih hanya tulisan aja, lalu nanti sini ada beberapa gambar gitulah. Ini saya pengen jadi halaman home kita nanti. Selanjutnya ini ada pricing ya, kalau kita mau bikin website yang jual beli mungkin ada pricing seperti ini. Bisa dicoba. Ada checkout. Nah, kalau yang checkout ini nanti saya pengen halaman kontak kita menyerupai seperti ini. Ada formnya seperti ini gitu kan ya. Yang kemarin pun sudah oke sih, yang di pertemuan 5 halaman kontaknya. Kayak gini, cuman kayak masih ada yang kurang gitu. Nah, saya pengen nanti halaman kontaknya tuh pakai ini aja gitu. Kita coba pakai ini. Nanti mungkin yang sebelah kanan ini hilang, tapi kita akan pakai ini. Terus ada foto yang produk nih. Ini untuk produk, ada cover, ada carousel, ada blog, lalu lain-lain banyak lah. Nah, ini juga ada starter template.
Saya pengen starter template ini jadi halaman about-nya nih. Jadi kita punya 3 halaman, ini halaman home yang pakai example-nya album, lalu starter template ini bakal jadi halaman about, dan checkout ini bakal jadi halaman kontak kita nanti. Kurang lebih kayak gitu. Intinya adalah saya pengen ubah tampilan yang ini, tampilan defaultnya ASP.NET, pengen ubah menjadi tampilan seperti ini. Ini yang pakai Bootstrap. Itu ya idenya ya. Jadi itu idenya, kita sudah bikin project baru, kita sudah nemu template yang bakal kita tiru. Lalu step berikutnya adalah download. Nah, ini ada download example-nya. Kita download si contoh codingannya gitu kan ya. Hanya 1 mega. Lalu kalau kita buka, nah ini folder Bootstrap 5 example. Nah, di sini ada semua yang kita lihat di sini itu ada di sini, ada dalam zip ini ya. Misalkan yang album nih, ada PHP-nya, yang blog nih ada PHP-nya juga, contoh PHP-nya. Carousel, ini ada contoh juga PHP-nya. Bukan PHP, sorry, HTML-nya. Nah, checkout ini HTML-nya juga ada ya. Kayak gitu. Jadi pertama adalah kita ekstrak dulu nih si zip ini. Kebetulan saya sudah punya nih ekstrakannya, nah ini hasil ekstrakannya. Lalu yang pertama kita pengen adalah ini sebenarnya. Nah, halaman album ini bakal jadi halaman home kita. Maka kita coba buka yang folder album ini, kita lihat HTML-nya seperti apa dia. Nah, ini contoh HTML-nya dari page album itu. Ini banyak yang harus kita copy ke dalam project ASP.NET kita. Pertama adalah ini nih, CSS-nya kita copy. Tapi sebelum kita copy, kita beneran harus copy filenya dulu. Jadi, itu ada di site layout ya. Kita harus copy template-nya dulu nih. Kita lihat tadi ada dia template-nya ada di asset, lalu folder this, ada CSS Bootstrap. Maka kita perlu copy semuanya tuh yang ada di folder asset. Nah ini, ada asset, ada brand, lalu ada this. Kita copy folder di sini. Kita copy ini, kita masukkan ke dalam folder project kita gitu ya. Nah, kebetulan saya di sini ada di sini, lalu ada di sini. Nah, pertemuan 6. Lalu simpan di dalam konten. Lalu ada tema. Nah, by default itu baru ada satu tema. Satu folder tema itu yaitu base. Sekarang kita paste aja folder aset yang tadi nih. Kita copy folder asetnya. Lalu kita paste di sini. Lalu rename menjadi Bootstrap. Nah, ini kebetulan saya udah rename Bootstrap. Udah nggak ada brand dan this. Ya, ini anggap sudah di rename ya. Jadi ada 2 tema di sini. Temanya base yang basic dan juga temanya Bootstrap. Gitu. Oke, selanjutnya kalau sudah copy temanya, kita copy CSS-nya nih. Pertama kita punya CSS ini simpan di site layout ya. Site layout ini simpan si CSS Bootstrap-nya. Tapi kita sesuaikan foldernya adalah di folder konten, folder tema, terus Bootstrap, terus di CSS Bootstrap Ninjas. Ini CSS ini udah sama ya. Gitu. Selanjutnya yang akan kita copy adalah ini nih, header nih. Headernya akan kita copy aja semua. Gitu. Ini kita copy headernya semua. Lalu tetap simpan di site layout. Nah, ini headernya. Nah, simpan di sini, paste di sini. Kemudian saya ganti nama about ini menjadi sample app. Lalu di sini ada kontak, saya ganti jadi menu. Di sininya menunya kita ganti jadi home, about, dan kontak. Linknya pun kita ubah jadi seperti ini. Ini untuk about, ini untuk kontak. Seperti itu ya, ini untuk headernya.
Juga di sini ada tulisan album, saya ganti jadi sample app. Oke. Untuk selanjutnya di site layout ini dibiarkan saja. Lalu footernya yang kita ganti, kita ambil footer juga dari halaman album ini. Kita cek ke bawah. Nah, ini ada footer. Kita copy aja footernya. Lalu simpan di dalam project ini. Juga kita di sini ada JS-nya nih. Bootstrap bundle JS kita copy juga. Kita paste di sini dan kita sesuaikan foldernya. Itu ada di konten, tema, Bootstrap, This, JS, dan ada Bootstrap bundle. Itu ya, jadi sesuaikan foldernya. Itu untuk halaman layoutnya nih, site layout. Selanjutnya yang kita akan edit berikutnya adalah halaman default. Halaman default itu adalah halaman home ya. Apa yang kurang dari halaman home itu adalah ininya, isinya nih. Kita kembali ke halaman album yang indeks album HTML ini, kita cukup copy juga sebenarnya ini. Kita cukup copy yang ada, pertama adalah section ini nih, section feature. Kita copy yang ada di sini. Kita copy, kita paste di sini, dalam section feature. Selanjutnya, untuk bawahnya nih, kalau kita lihat sampelnya nih, ini feature-nya, tadi ini yang layout, di set layout itu header dan footer-nya yang kita simpan. Lalu di default HTML-nya adalah ini feature dan ada kotak-kotak ini ya, ada kotak-kotak grid ini yang akan kita simpan juga. Nah ini, script-nya kita tinggal copy aja dari sini, sampai di ending-nya ada ditutup. Nah ini, sampai di sini. Ini kita copy, lalu masukkan ke dalam halaman default. Nah, ini saya udah masukin. Nah, ini. Itu untuk halaman home. Jadi, halaman home-nya sudah kita coba. Kemudian, lanjut ke halaman about. Nah, halaman about ini kita ambil referensinya adalah halaman starter ini, starter template. Pengennya adalah seperti ini ya. Oleh karena itu kita buka lagi ini example-nya Bootstrap ini. Kita cari tadi yang namanya starter template. Nah ini. Lalu kita edit HTML-nya. Nah ini. Kita lihat paling atas. Ternyata dia selain impor yang Bootstrap juga dia impor starter template.css ini. Maka kita harus copy nih starter template ini. Nah ini. CSS ini kita copy, simpan di folder sini, konten, tema, Bootstrap, this, CSS. Nah, kita simpan di sini. Nah, dipaste di sini aja dulu. Lalu kita impor di halaman about ini. Nah, ini. Kita impor si CSS-nya. Di foldernya konten, tem, Bootstrap, this, CSS, starter template.css. Kemudian saya copy yang ada di sini semua nih. Nah, ini kita copy aja semua nih. Yang ada dari starter template ini sampai ke akhir sini. Tapi nanti footernya kita akan hapus ya. Masukkan saja di sini semua. Dan footernya kita hapus. Kita nggak pakai footer, tapi semuanya sama sih sama. Kayak gitu. Itu kita sudah bikin halaman about-nya ya. Kurang lebih tinggal copy paste aja dari halaman referensi halaman kita ini. Referensinya nih halaman starter template. Bisa dipahami ya, jadi intinya adalah kita copy-in dulu si CSS-nya, lalu kita copy lagi script ininya, lalu simpan di dalam halaman masing-masing halaman ini. Oh ya, kode yang sebelumnya saya hapus ya, jadi benar-benar baru, jadi yang lama itu nggak ada yang tersisa. Jadi yang halaman default juga, kode codingan lamanya tidak ada yang tersisa. Saya ganti semua dengan halaman yang baru tadi, dengan kode yang baru tadi. Kalau site layout masih ada nyisa sih sebenarnya. Jadi head-nya masih nyisa, terus ini footer yang kita ubah, tapi yang ini masih nyisa.
footer diubah, header diubah, tapi yang masih nyisa adalah ini, body ini. Sama about pun ini dihapus semua, kalau about sama seperti yang default ya, hapus semua lalu diisikan yang baru. Oke, lanjut halaman terakhir kita, halaman kontak. Kalau halaman kontak itu referensinya adalah halaman checkout nih, halaman checkout ini. Bagaimana codingan halaman checkout itu? Kita kembali ke sini, ekstrak bootstrap ini, lalu kita cari checkout. Nah, ini checkout. Kita lihat kode HTML-nya seperti apa. Ternyata seperti ini. Karena bootstrap itu sudah diimport, berarti tidak perlu import lagi. Nah, kita tinggal copy aja nih semua ini nih, dari kontainer sampai bawah sampai selesai sih. Cuma ada beberapa blok yang dihapus. Intinya copy dulu ke sini dulu semua. Nah, baru nanti ada beberapa yang dihapus. Jadi pertama ini kita langsung ke billing address. Jadi kalau di sini tuh ada, nah ini billing address. Nah, yang atasnya saya hapus nih, yang ini. Nah, yang ini saya hapus. Jadi langsung ke billing address. Dan di sini ada first name, ya, ada first name, ada last name, ada email, dan ada address aja. Sisanya dihapus juga. Langsung terakhir adalah langsung button submit. Gitu sih. Lalu saya samain ini, headernya ini samain dengan yang about. Nah, yang about itu call LG8 ya. Saya samain juga call LG8 MX Auto. Supaya sama aja sih halaman about dan halaman kontak. Tapi sisanya kita copy dari si halaman apa ini, checkout ini. Nah, teman-teman bisa juga pakai halaman yang lain ya. Jadi mau pakai referensi halaman lain tinggal copy paste juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, sekarang kalau sudah semua, site layout sudah, halaman default sudah, halaman about sudah, halaman kontak sudah, kita coba jalankan. Nah, ini kita ke halaman home-nya dulu deh. Nah, di halaman home ini seperti ini. Jadi cukup jauh ya. Kalau dulu halaman home-nya adalah seperti ini, masih bawaan dari template-nya ASP.NET, sekarang halaman home kita sudah mirip dengan Bootstrap. Nah, bahkan memang Bootstrap jadinya ini. Tidak ada lagi halaman template ASP.NET yang lama, karena kita udah hapus semua, dan kita timpa dengan kodenya Bootstrap. Nah, seperti itu. Ini yang saya inginkan ya. Halaman home, about, contact di sini semua. Ini halaman homepage-nya beneran mirip seperti ini ya. Ini kan contohnya Bootstrap, nah ini mirip ya, memang karena memang copy paste. Cuma kita edit si title-nya dan link-nya kita edit aja. Selanjutnya di ASP kita, ini kita punya halaman about. Nah, ini halaman about tuh seperti ini. Referensinya adalah halaman starter template seperti ini. Cuman di starter template nggak ada header-nya ya. Nggak ada header dan menu, tapi kalau di kita, di sini ada header-nya nih. Ada header dan ada menunya seperti ini. Oke, tapi sisanya sama seperti halaman starter template. Cuman footernya yang beda. Kalau ini footernya seperti ini, yang di kita itu footernya ngambil dari yang album tadi ya. Terakhir kita punya halaman kontak nih. Nah, halaman kontak referensinya adalah sama seperti ini, halaman checkout. Sama di checkout tuh nggak ada header, tapi di kita jadi ada header nih. Dan menu. Dan di halaman kontak ini, kalau di sini ada card-nya ya ini, saya hilangkan, dan juga di sini ada banyak isian yang nggak penting juga dihapuskan. Jadi hanya sedikit isian yang ada di sini. Oke, gitu. Tapi sekarang tampilannya sudah berubah total. Jadi itu ya untuk pertemuan ke-6 ini. Goalnya adalah kita beneran ubah semua template bawaannya ASP.NET gitu ya. Kita lihat kan di sini ada template-nya nih, temanya nih ya, tema basic ini. Kita nggak lagi pakai tema basic ini.
buktinya kita sudah hapus nih. Seharusnya di sini ada, kalau di project kelima tuh ada CSS dari base ini nih. Kita udah nggak pakai, kita hanya sekarang pakai yang Bootstrap. Nah ini, kita hanya pakai yang Bootstrap sekarang. Jadi template-nya benar-benar berubah dan hasilnya pun bagus ya, mirip dengan yang jadikan referensi. Seperti itu kira-kira. Jadi teman-teman bisa cari referensinya di sini nih. Di sini masih banyak halaman yang lain. Silahkan dicoba di copy paste aja. Yang mana yang mau dipakai, bisa campur, misalkan pakai header dan pakai sidebar boleh gitu ya. Atau di sini ada slider nih, ada carousel nih ya. Mau pakai carousel boleh. Jadi teman-teman mau campur-campur template silahkan. Jadi tapi ini udah ada referensinya agar lebih mudah pembuatannya daripada beneran dari nol. Dan juga pengubahan template dari templatenya ASP.NET ke templatenya Bootstrap itu lebih enak ya, lebih cantik sih tampilannya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini kalau hasil downloadnya nih, hasil download si sampel tadi banyak sekali nih, kita bisa pakai, terserah mau pakai yang manapun, mau digabung-gabung pun bebas gitu ya, bisa dipakai nih. Seperti itu sih. Misal kita ada yang dashboardnya. Kalau mau pakai dashboard boleh nih. Mungkin di sini nanti ada chartnya seharusnya. Nah ini ada chartnya nih. Bisa dipakai juga kalau mau ya, kalau mau digabungkan. Jadi intinya adalah kalau pertemuan ini kita bikin sampel aplikasi atau sampel web yang benar-benar berubah gitu ya. Tidak lagi ada, nah ini template seperti ini tidak ada lagi. Kita benar-benar ubah total aja. Menjadi seperti ini misalkan. Jadi benar-benar ubah. Saya sarankan menggunakan Bootstrap yang biar lebih mudah. Oke, mungkin dapat dipahami ya sama teman-teman semua. Juga dapat dipraktekkan, juga dapat diulik-ulik lagi nih, pengen template yang seperti apa, atau pengen websitenya seperti apa. Oke, mungkin kalau sudah, saya akhiri video ini. Silahkan dicoba dan juga dipraktekkan ya. Sampai jadi sebuah website atau halaman yang benar-benar berbeda dari halaman template ASP.NET-nya. Oke, kalau sudah mungkin saya akhiri. Dengan saya Gelar Aditya Pratama. Terima kasih.